Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi aman tabi'al huda yaumil qiyamah. Baik, perkenalkan nama saya Primaji Taufiq Rahman. Pada sore hari ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul Hikmah dan Sabar dalam Menjalani Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir merupakan segala sesuatu yang terjadi berdasarkan ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir sendiri dari bahasa Arab yang berakar qadaro yuqaddiru takdiron, yang berarti ukuran terhadap sesuatu atau memberi kadar. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubrom. Kedua, takdir mu'alak. Takdir mubrom merupakan takdir yang dapat diubah. Takdir yang tidak dapat diubah dan mutlak dari zaman azali. Contohnya adalah jodoh, kematian, dan lain sebagainya. Yang kedua, takdir mu'alak. Takdir yang dapat diusahakan. Contohnya kekuasaan, kesuksesan, jabatan, dan lain sebagainya. Dalam kitab Tahfatul Murid ala Jauharit Tauhid Syekh Ibrahim Al-Baijuri disebutkan doa sangat bermanfaat terhadap apa yang datang dan apa yang belum datang. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya takdir mu'alak, yaitu takdir yang dapat diusahakan, bisa diusahakan dengan dua hal. Yang pertama dengan kerja keras, dan kedua dengan doa. Disebutkan dalam kitab Tafatul Murid Jauharit Tauhid Syekh Ibrahim tersebut membuat kita untuk mentadaburi bahwasanya doa adalah segala sesuatu yang dapat merubah. Kalau kita melihat dan memahami cerita dari Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad berdoa kurang lebih 3 tahun untuk memindahkan Ka'bah dari Masjid Al-Aqsa ke Mekah. Berapa tahun beliau untuk berusaha dan meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita tarik garis cerita dari Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau mendapatkan ujian musibah yang tidak dapat bisa diasumsikan, tidak dapat ditarik garis untuk kita semua. Dan salah satu penyakit yang paling langka, bagaimana beliau penyakit kusta, seperti kusta, yaitu selama 7 tahun. Dan mungkin kalau kita sekarang sedang mengalami musibah kurang lebih mungkin berat, ataupun kalau dibandingkan dengan para nabi, para rasul, mungkin tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin kita sekarang mengalami tugas banyak, permasalahan hutang, sosial, ataupun lain sebagainya. Kita melihat bagaimana cerita dari nabi-nabi sebelumnya yang kurang lebih sangat memprihatinkan. Dan kalau kita lihat dari ayat la yukallifullahu nafsan illa husaha, artinya adalah, makna secara generalnya adalah Allah tidak akan membebani suatu kaum dari kesanggupannya. Bagaimana itu bisa bermakna untuk kita bahwasanya Allah menitipkan masalah terhadap hambanya kecuali kesanggupannya. Jika kita merasa kita tidak sanggup, kenapa Allah menitipkan itu? Karena kita tuh sanggup sebenarnya. Jadi itulah pesan ya dari judul Hikmah dan Sabar dalam Menjalani Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.